my name is Sucika Chandyaning Jiwatami, but people often call me as Asha, so I will go by Asha. And I'm from Gadrazil. I'm a part of Gadrazil. Pemerintah Kediri kami. So, kok kakak bisa sih ke Amerika pakai program apa kak? Jadi kakak ke Amerika itu, alhamdulillah kemarin itu dapat beasiswa fully funded dari Amerika Serikat, dari US Department of State. Jadi nama beasiswanya adalah KLYS atau Kennedy Lugard Youth Exchange Student Program ke Amerika Serikat selama 10 bulan. Wow, Yes. dan motivasi kakak itu apa? Kalau motivasi itu sebenarnya banyak sih, cuman ya salah satunya adalah kakak pingin ini sih bisa menambah teman-teman baru, kemudian juga ini memperdalam nih skill dalam berbahasa Inggris, especially bagaimana sih cara berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara langsung gitu. Iya sih, siapa sih yang gak mau ke Amerika ya? Jadi, it's more like a chance gitu. It's a goal actually. Tapi harus effort yang sangat besar nih, yang sangat besar. Is there any penghambat pas kakak itu daftar? Especially karena kita kan di asrama ya kan? Pasti ada penghambat ini gimana? Kalau penghambat ini sebenarnya lebih ke ini sih, karena kita ini anak asrama ya, jadi kan sebenarnya agak sulit ya untuk berkomunikasi kepada orang tua. Sebenarnya I would say lebih ke ini sih, perizinannya sih, cuman selagi itu dikomunikasikan sama pihak madrasah itu biasanya beneran yang bakal ditangani dan itu sih kalau misalnya untuk penghambat sebagai anak asrama ya. Yeah. So for 10 months, kakak di lokasi ini gimana di Amerika ya? Oke, jadi kakak itu di host di salah satu state yang pada awalnya kakak nggak tahu, karena Amerika Serikat itu kan kita mungkin taunya kayak New York City atau nggak yang kayak Washington, ya bener banget. Yes, LA. Kayak Texas, bener kayak like California. Nah, jadi kakak itu di host di Iowa. Pada awalnya kakak bahkan nggak tahu gimana cara nge-spell Iowa, sampai kakak cari di Google kan how to pronounce Iowa. Terus kakak yang kayak oh ternyata Iowa itu adalah salah satu negara bagian di Amerika Serikat gitu. Oh, nah kan ya, saking gak tau ya. Kakak kan sering kayak nge-post di Instagram. Iya. Kakak sering nulis kayak lokasinya kirain Loa. Iya. Because I forgot how I look like in capital. I thought it's like L. Jadi dia bacanya kayak oh kakak tuh tinggal di Loa loh gitu kan. Dan yang lain tuh kayak iya di Loa kayak ternyata Iowa. Bener banget. Cuman Iya. sebenarnya itu normal kok, karena bahkan banyak kok orang yang nggak tahu how to pronounce Iowa, dan jangankan Iowa. Jadi ibu kota Iowa itu adalah Des Moines, cuman ditulisnya itu Des Moines. Dan di airport waktu lagi flyover di Colorado, kita kan yang nyari ini kan gate berikutnya gimana nih. Nah ternyata gate berikutnya itu adalah untuk tujuan Iowa, tapi ya pasti di bandaranya itu namanya Des Moines Airport, tapi tulisannya itu Des Moines. Awalnya kakak mikir kan, oh ini dibaca Des Moines ya sih. Ya udah kakak yang kayak kalau misalnya ditanya mau kemana, ya udah kakak bilang, oh ini mau ke Des Moines. Orang-orang tuh pada nanya lagi kan, what? Des Moines, like what is that? The capital? Oh, do you mean Des Moines? Kakak makin kaget kan loh, dibaca Des Moines. Iya, S-nya silent kayak gitu. Pas di Amerika kakak udah visit berapa kota? Kalau misalnya kota itu ke kota-kota kecil ada misalnya yang kayak 30-40 menitan dari rumah ada. Oh, Terus kalau misalnya state kayak other states like outside Iowa itu alhamdulillah udah beberapa. udah berapaan kak? Udah berapa? Sebenarnya nggak hitung sih, cuman kalau nama-namanya yang kayak ini dari Iowa itu udah pernah ke Missouri, Mississippi, Wow, terus okay. juga South Carolina, North Carolina, Georgia, terus Utah juga udah, Wow. Tennessee, Kentucky udah, Itu pakai Illinois, pesawat? Chicago udah. Kalau beberapa ada yang road trip, nah beberapa ada yang emang fly ke sana. Misalnya kayak dari sini ke dari Iowa dari sini, dari Pijuan Mahal menuju dong. Amerika. Boleh. Nah dari Iowa ke Utah misalnya flight pakai Oh, pesawat iya. gitu. Oh, berarti Iowa ke Utah lumayan jauh ya? Lumayan, bahkan perbedaan jam juga loh. Jadi Iowa Wow. itu 1 jam lebih maju dibanding Utah. Oh, Utah itu 1 jam lebih itu mundur. bukan jauh lagi kak, berarti kayak jauh banget. Bener banget, Amerika emang seluas itu. Bener Ya. guys.
Kan kakak tinggal 10 bulan ya di sana. Iya, Kakak tinggalnya dengan siapa? kakak tinggal sama host family atau keluarga angkat. Jadi keluarga angkat ini nanti yang bersedia volunteer, beneran sama sekali nggak dibayar untuk nge-host kita selama programnya berjalan. Oh my god, jadi Yes nggak ada ngasih himbauan sama sekali? Enggak, beneran enggak. Karena ya kayak mereka bener yang mendedikasikan diri kita untuk nge-host kita selama program berlangsung. Kayak gitu. Oh, they're so sweet. Jadi apa sih pengalaman kakak yang paling bahagia di sana? Kalau misalnya pengalaman yang bahagia tuh banyak banget, misalnya ketemu teman-teman baru, maksudnya yang Yeah. American friends, kemudian juga teman-teman exchange student dari negara lain, Jepang, Yeah. Latvia, Jerman, Prancis dan segala macam. Kemudian salah satu pengalaman yang bikin kakak bahagia itu adalah kakak diberi kesempatan untuk apa ya, nge-explore tentang hal yang belum pernah kakak coba. Misalnya menjadi salah satu cast untuk musical theater sekolah kakak. Dan dimana kakak ngerasa wah ternyata selama ini aku tuh punya talent ini, misalnya acting, nyanyi, nari Iya. dan segala macam. Cuman ya karena wadahnya itu udah ada ya di Amerika, jadi kakak beneran yang kayak nekunin itu. Dan alhamdulillah Spamalot ini, musical theater ini tuh menjadi salah satu musical theater production terbaik se-Iowa. Yeah, actually I do feel like sekolah luar negeri itu memang They do facilitate us okay. with that. And I feel like overseas schools they do facilitate us berbagai macam kayak aktivitas yang mungkin yang kita nggak kepikir gitu kan. banget. Dan itu cuman emang normal gitu kan ya, kayak bahkan musical gitu, apa sih musical play ya? Iya. Itu ada di sekolah dan I Bener don't think banget. we can find that maybe only in international schools kalau I di would say, Indonesia ya. yeah. Like tadi. Dan bahkan ini sih kalau misalnya kayak kelas, kan kalau di Indonesia itu kelasnya lebih ke peminatan ya, mungkin lebih identik ke IPA Yeah. atau lebih identik ke IPS. Cuman kalau di Amerika itu kan kita bisa milih kelasnya ya. Dan misalnya kamu punya talent di seni, jadi seni budaya itu bukan yang kita belajar semuanya. Seni budaya itu beneran yang dibagi lagi. Kamu bisa ngambil kelas seni menggambar, kamu bisa ngambil kelas seni melukis, kamu bisa ngambil kelas seni poetry, kamu bisa ngambil kelas seni bernyanyi ataupun band atau ensemble something kayak gitu. Oh iya, ngomong-ngomong karena apa sih? Ngomong-ngomong Kak, sekolah Kakak kayak public school atau private sih? Kalau sekolah kakak itu public school, bener yang kayak sekolah negeri biasa gitu. Kok bisa ya kayak bisa memfasilitasi banyak aktivitas sebanyak itu bahkan dan diperhatiin. Cuman untuk seni aja bisa melukis, bisa menggambar dan berbagai macam. And I think lebih ke apa ya, emang difasilitasi dari pemerintahnya juga ya. Bener banget, karena kakak bisa bilang sekolah di Amerika itu beneran yang kayak ngasih kebebasan kepada murid-muridnya untuk memilih apa nih yang mau dia tekuni. Karena kakak juga pasti tahu mereka mungkin ada yang nggak tahu nih mau jadi apa, cuman mereka inilah cara mereka untuk mengeksplor diri dengan mengambil beberapa kelas tertentu seperti itu tadi. Yeah, Kayak so gitu. you can really express yourself Right. there. Kalau hal pengalaman yang kayak bikin sedih ada nggak Kak? Well, actually for the sad moment or like sad experience itu sebenarnya nggak sesedih selama kakak hidup as a boarding school student. Oke. Karena kakak ngerasa kakak dulu tuh kan nggak pernah yang namanya bisa sama orang tua, bener yang ngerasa berat banget kan untuk tinggal di Yeah, asrama, like same. cause I never go to boarding school like until dimasukin ke Insan Cendekia Jambi. Terus sampainya di Amerika itu kan beneran kan menjadi suatu pilihan kakak. Yeah. Dan kakak benernya ngerasa kebebasan dalam bentuk berekspresi, kebebasan dalam mengeksplor diri, kemudian juga seperti dalam berpendapat dan segala macam. Jadi kakak ngerasa enggak yang sedih-sedih banget. Sedih, kangen sama keluarga yang ada di Indonesia itu pasti. Yeah. Dan sebenarnya juga lebih ke makanan sih yang bikin Kenapa, kakak Kak? sedih. Karena agak susah sih buat nyari makanan Indonesia apalagi di Amerika Serikat itu. Khususnya di tempat kakak ya, di Iowa itu agak susah sih. Agak susah atau emang nggak ada Kak? Kalau untuk restoran Indonesia kakak bisa bilang nggak ada sama sekali. Cuman waktu itu kakak pernah kan ke restoran yang
brandingnya tuh Jepang kayak Fuji Restaurant. Ya. Tapi waktu kakak datang ke restorannya, kakak lihat kan name tag-nya kok kayak misalnya Wawan, Suyono dan segala macem kan. Nah, kakak yang kayak "Loh, ini kok bukannya nama-nama orang Indonesia kan? Ternyata waktu kakak ngajak kenalan kan kayak, so are you from Indonesia? And then they were like, yeah, we're from Indonesia. And then kakak kayak, oh lah orang Kok bisa Indo. buka itu restoran Jepang ya? Iya, brandingnya kali ya, padahal sayang banget sih kalau misalnya mereka bikin apa restoran Indonesia kan lumayan ya, dan banyak juga sih orang Indonesia yang tinggal di Iowa ternyata. Oh gitu. Iya. Kalau menu-menunya yang tadi kakak visit itu, restoran yang kakak visit itu emang kayak menu orang Jepang atau ada sedikit collab dengan orang Indonesia gitu, makan Indonesia? Jujur kakak mikir apa karena pegawai atau staffnya aja ya yang orang Indonesia, cuman kalau makanannya benernya yang kayak Oh beneran? I will say maybe kind of like Asian food yang kayak fried rice, like chicken fried rice, like chicken teriyaki with something kayak gitu. So there's nothing like, nggak ada yang authentic banget. Enggak, yang dalam for Indonesian food tuh nggak ada. Oh, Jadi no that's sad. gado-gado or no es cendol or es campur. Oh my god. Iya. Kalau Naya dulu di Sydney itu masih ada kak, cuman harganya itu nggak ngotak kak. Berapa? Satu nasi padang kan itu kayak dikotakin gitu loh kak, kalau di luar negeri nggak Oke. ada pakai daun daun pisangnya. Jadi pakai kontainer yang kita biasanya makan kayak untuk Chinese take out. Oh iya. Ya itu $25 dan itu cuma 2 lauk kak. So what did you Yeah. get for $25 with only 2 Maybe I options? can take like rendang dengan kuah Okay. kuah gulai maybe, terus 1 pieces chicken gitu. For $25? Yeah. Oh my goodness. Ya, I think it's karena pelanggannya mungkin kayak nggak sebanyak itu, jadi mereka kayak put the prices very high, jadi kayak mungkin karena nggak selaku itu, so they eventually closed habis itu. So it's a bit sad ya. Cuman buka kayak 2 tahunan gitu kak. Well, actually I'm kind of like surprised because like kalau as a lokasi secara geografis itu Indonesia like located like closer to Australia, Ya, right? ya, Itu ya. tuh bukannya harusnya like kind of like banyak orang Indonesia yang Harusnya Australia banyak sih kak, tapi maybe karena harganya ya kayak kurang, dan juga ada yang lebih murah kak. Jadi Okay. itu lebih ke lokasi ya, tapi agak lebih jauh lagi. Kalau ke city itu ada yang lebih murah. Jadi maybe people will choose more like the ones in the city. And kalau misalnya ada turis gitu kan nih, orang Indonesia yang pengen nyicip makan Indonesia di Sydney, itu lebih milih ya ke city, bukan yang ke suburbnya. Naya juga dulu lebih tinggalnya di suburb. Kalau kakak dulu di mana? Ya, Di di suburb suburb juga. juga. Berarti Iowa itu suburb gitu. Iowa itu kan ini ya negara bagiannya Amerika Serikat tuh. Nah, Des Moines itu kan capital. Ya. Nah, kalau misalnya pinggiran kota itu kan yang daerah suburb kan. Nah, Ya. kalau untuk di mana kakak tinggalnya itu di Waukee. Waki itu tulisnya Iya. gimana kak? Nah, oke. Jadi sebenarnya Amerika itu juga agak membingungkan ya sebenarnya. Oke, jadi tulisannya itu adalah K-E-E. Kalau orang yang nggak tahu mungkin bakal bilangnya Waukee. Waki. Dan ternyata U-nya silent, jadi Waukee. Oh my god. Gitu. Jadi banyak ya sebenarnya, kayak pasti kakak sering mispronounce maybe. Yeah, Dan itu kakak very kadang often. malu nggak sih sebenarnya? Oke, kalau misalnya mispronunciation like some words itu malu sih enggak, karena ya itu kan sebagai salah satu cara kita untuk belajar kan. Pengalaman kakak itu adalah jadi gini. Sebenarnya host family kakak itu enggak asli Iowa. Oh. Oke, jadi mama kakak host family kakak ibunya itu orang Ohio. Oh. Nah, ayah angkat kakak, host dad kakak tuh orang Kansas. Waktu itu mau jalan-jalan ke Kansas, kayak ibarat ke kampungnya gitu kan. Iya. Nah, jadi itu ditanyakan, oh ya, I think after this, like when we go to Kansas, I think like we can go to visit the wheat field. Nah, kakak waktu tuh bener yang kayak, oke, ini wheat gandum atau wheat ganja. wheat ganja. Jadi kakak yang Yeah. kayak kaget itu kan, wait, Yeah. what? So, Ya. kamu nanam ganja kan, kata kakak. Terus kan kayak ketawa kan. Iya. Terus oh ternyata it's not wheat Chika, it's
Wheat. Oh, wheat gandum. Karena Iya. kakak ngiranya kayak wheat. Wheat. Beneran Iya, yang mirip, kemana-mana jadi ah. jokes gitu. Jadi you do have a funny moment sometimes with your family. Berarti Iya. sering ya kayak family time gitu. Bener banget, sering. Setiap minggu atau gitu? Jujur ya lebih sering ke weekend karena kalau weekday itu kan beneran yang kerja, kakaknya juga sekolah kan. Nah kalau Iya, iya. minggu itu biasanya yang kayak di halaman belakang gitu biasanya bakal kayak nge-grill Iya. bikin chicken, nge-grill chicken kayak some poultry, atau enggak yang kayak kadang bikin apa like chicken sandwich or burger kayak gitu. That's fun. Kakak pernah ngalamin culture shock gak? Bisa kayak di family atau teman-teman kakak? Oke, kalau misalnya culture shock itu mungkin lebih ini sih gimana cara orang Indonesia itu berkomunikasi sama orang luar negeri. Apalagi kita nih orang apa ya, kakak sebenarnya nggak mau nge-stereotip sih, cuman kakak secara personal itu orangnya yang kayak nggak enakan. Jadi kakak nggak tipe Oh, yang ya. dari communication style, nggak punya style yang kayak gitu. Nah orang Amerika itu ini bukan stereotip, but kakak ngerasa mereka itu lebih ke tipe yang direct communication. Kayak Ya. misalnya kalau nggak suka bilang nggak suka. Oh, ya, Nah oke. kalau orang Indonesia kan yang kayak suka atau enggak kayaknya jalanin aja gitu Ya kan. udah diomongin di belakang Bener aja. banget. Iya. Dan dari situ kakak belajar. Oke, Iya. mungkin ada plus minusnya kan. Cuman ya kakak ngerasa kalau misalnya kita nggak jujur sama orang tentang apa yang kita rasain, ya orang nggak bakal tahu. Misalnya Ya, kamu orang nggak nyaman. Orang nggak gitu. tahu, kita juga nggak nyaman kan. Jadi Bener sama-sama banget. rugi juga sih. Yes, that's So, right. kayak contohnya gimana? Contohnya misalnya makanan nih. Nanti what do you want to have for apa ya for dinner? Do you want like to eat like a fried chicken or do you want me to make pasta? Kakak jujur sebenarnya nggak suka pastaan. Ya. Dan jadi kakak suka yang bilang kayak whatever, like I can eat whatever you want to cook. Dan mereka tuh nggak suka jawaban yang kayak gitu. Mereka bener yang Oh, pengen they want mau jawaban kepastian. kepastian. Akhirnya kayak aduh kalau misalnya nggak bilang suka pasta sopan nggak ya gitu. Ternyata kalau dikomunikasiin ya gampang Yeah. aja sih daripada They're kita alright nggak with makan. that, yeah. Alright, iya. Kalau kita kan mungkin bertamu kayak mau kopi atau teh nggak usah gitu Iya, kan, basa-basi terserah gitu aja kan, gitu segan. kan. Ya tapi sebenarnya kalau di Amerika mungkin kayak ya I want tea. Benar. Maybe. Terus kayak gimana sih rasanya pindah dari madrasah yang berasrama terus pindah tiba-tiba ke sekolah negeri di Amerika? Itu jujur kalau di asrama itu kan bener yang padat banget kan jadwalnya, kayak dari pagi harus bangun jam 4, terus KBM dari jam 7 sampai asyar lagi. Kalau Ya. misalnya di Amerika Serikat itu sebenarnya ini kan apa ya, Amerika itu punya 50 negara bagian di mana setiap negara bagiannya itu pasti punya peraturan yang berbeda-beda. Nah, untuk di Iowa kemarin terkhususnya distrik atau kabupaten, no it's not like kabupaten, more like kind of distrik di sekitar kakak itu, Ya. sekolahnya itu untuk SMA mulai dari jam 8:10 sampai jam 3:10. Jadi dengan waktu yang kayak jam 7 pagi, jam 6 pagi mungkin adalah waktu untuk bersiap-siap, waktu Ya, untuk nge-review materi gitu. Kalau Naya juga di sini kayak gitu, Kak. Soalnya kayak berangkat sekolah kalau untuk SD nih ya, Iya. jam 9. Oh, lama Ya. juga ya. And kalau untuk SMP SMA itu 8:45. Oh my Jadi God. kayak bisa tidur dulu, bisa belajar dulu. And I think mungkin karena anak-anaknya agak jauh ya. Bisa jadi ya. Dan lebih mandiri sih, Kak, menurut Naya. I don't know. Karena kan kita di sini kayak nggak ada bus untuk ke sekolah. Mungkin maksudnya SMA di luar gitu Iya, kan iya. ya, bukan untuk di asrama, ya kita tinggal jalan. Cuman kayak untuk di Indonesia I don't think ada budaya untuk dijemput pakai school bus, I think. Tapi kalau di sana, kalau Naya pribadi itu pergi sendiri, Kak. Pakai Oke. school bus, sometimes pakai bus public bus. Kalau kakak Oke. gimana? Untuk transportasi ke sekolah. Jadi sebenarnya kakak agak sedih karena nggak bisa yang ngerasain banget ke sekolah tiap hari pakai school bus, karena rumah kakak itu cuman 5-4 menit dari sekolah. Itu yang pertama. Terus Oh, yang kedua, host family kakak itu kerja di sekolah. Jadi yang kayak Oh. berangkatnya bareng gitu. Oh, jadi kalau pakai school bus berapa kali, Kak? Bisa dihitung? Iya, kakak cuman pakai school bus itu satu waktu lomba sekolah. Kakak dulu ya. sempat ikut lomba pantomim loh kakak dulu. alah. Yeah, that's how like I express myself. Dan pantomim Amerika Serikat sama Indonesia itu berbeda banget. Pantomim di Indonesia beneran sekaku itu, dimana kita Mungkin harus yang kayak ngelukis. gini, kayak gini, Iya, kayak gini. dan kita harus ngelukis ini kan, ngelukis our face.
Oh ya, ya ya, Kalau I know. di Amerika di Iowa itu nggak ini sih, nggak ada lukis-lukisan muka, terus nggak yang sekaku itu, dan cuman pakai baju satu warna, intinya udah itu. Jadi lebih ke ekspresi muka kita sendiri ya, Kak? Iya, bener banget. Oh my god. Kalau pulang sekolah juga diantar juga. Iya, kalau diantar juga sih kalau misalnya pulang sekolah. Jadi kakak itu kalau misalnya pulang sekolah itu dari kelas akan langsung ke ruangan host mom kakak kan yang kayak siap nih udah pulang. Mau pulang Iya, mam gitu kan. Aduh. Jadi udah kayak anak guru tinggal dijemput. Bener banget. Nggak Iya. pernah telat dijemput gitu ya. Bener. Kalau Naya juga, kalau Naya sih agak jauh ya Kak. Jadi walking sekitar 5 menitan ke bus stop. Bus stopnya tuh nggak setiap titik gitu loh Kak. Oh, Nggak depan rumah banget. Kalau di Amerika dijemputnya di depan rumah banget ya Kak. iya, kadang tuh juga ada yang diantarnya depan rumah banget, ada sih. Nah, kalau Naya kan masuk lorong dikit gitu kan Kak. Jadi harus ke jalan yang besar gitu dulu baru itu ada bus stopnya. Sebenarnya ada bus stop di depan rumah Naya, cuman itu lebih ke public bus. Oke. Kalau school bus itu agak limited gitu stopnya. Berarti masih ada public bus ya, karena kakak di Amerika Serikat itu agak kesusahan untuk mencari transportasi umum. Really? Bener kayak everyone will going outside like with their car as Actually, transportation dulu kan. bahkan kalau di Sydney itu hampir 80% aja pakai public transportation. Actually, Wow. ya. Kayak 2 tahun Naya pakai bus sama train, cuman sempat kayak beberapa bulan tapi kecelakaan di situ. Sumpah. Yeah, so we only had that car for like 5 months. Oke. Ya, itu pretty expensive actually, tapi pas kecelakaan cuma dibayar $100. So, Okay. they took our car tapi cuma dibayar $100. Bayangin kayak we only take 1 juta cuman kayak untuk mobil yang sebenarnya mahal kan pas dibeli, ya pasti kayak sedih gitu kan. Cuma habis itu Naya sebenarnya merasa kebebasan sih karena kayak my parents didn't pick me up, my parents also didn't have to drop me off, jadi kayak ada kebebasan dengan temen juga. Kalau kakak kan mungkin kayak harusnya kayak rumahnya agak jauh dikit Iya, gitu biar kan. ngerasain yang kayak gimana nih jalan gitu. Cuman kakak pernah ini sih ngerasain juga pulang jalan, especially waktu winter gitu sih, karena waktu itu kan abis lomba speech, terus kakak beneran yang kayak pengen nyobain rasanya jalan sekolah jalan pulang sekolah di tengah salju yang gini. Alhasil ternyata jalanan itu bener yang kayak selicin itu. Selicin itu. Bener. Actually, Iya. berarti kayak apa sih ice skating gitu ya? Oh my god, berarti kayak harus pakai boots gak? Iya, pakai boots. Nah kakak sebenarnya kan harusnya pakai boots ya ke sekolah, cuma kakak yang kayak anaknya kan mau yang outfitan nih, jadi kayak oke, kita pakai sepatu sekolah biasa aja guys, dan akhirnya yang kayak oh my god, ternyata licin-licin juga ya, dan habis itu kapok sih sebenarnya. Jadi we can learn from that Yeah, experience. we can learn from that. Kalau perasaan kakak sebagai muslim di Amerika gimana? Kayak kalau perasaan sebagai muslim itu awalnya I feel like apa ya, I prepare myself like how to live in America as a minority. Ya. Cuman when I go there gitu kan, ternyata komunitas like some of people who live in Waki itu juga banyak yang muslim, kayak yang dari Timur Tengah, yang dari Palestina, kemudian ada juga yang dari maybe like Pakistan, India itu ada. Jadi kakak yang awalnya ngerasa udah siap nih mengedukasi mereka dengan keislaman ini, ternyata ada juga. Iya, jadinya nggak yang ngerasa minoritas banget gitu. Iya. Itu Alhamdulillahnya. berapaan persen kak di situ muslim di sana? Kakak mungkin bisa bilang lebih dari 30% karena apa ya, some of them maybe will wear their hijab and some of them maybe not. Yeah. Dan fun They're fact more like itu, genetics, religion type of thing. benar banget. Dan kakak waktu itu adalah nggak nyadar kalau misalnya teman kakak sendiri itu adalah seorang muslim sampai dia ngehilang di waktu hari ini Idul Fitri, karena kan kakak nggak ngerayain Idul Fitri kan, terus kayak ini kemana, karena di hari itu kakak pulangnya tuh bakalan diantar sama dia karena kita punya ekskul kan sampai malam. Ternyata dia nggak datang karena dia ini ngerayain Idul Fitri. Kakak makin kaget, loh kamu muslim? Terus dia nanya balik, loh kamu muslim juga? Terus kayak
Oke, sama-sama muslim ternyata gitu. Oh, berarti kakak dulu sempat ngerayain dalam 10 bulan itu sempat ngerayain lebaran di situ? Enggak, sayangnya unfortunately not. Oh. Gitu sedihnya. How does your parents react about that? My Your natural, host. my host parents. Yeah. Apa ya, untuk akses masjid itu sebenarnya nggak yang sedekat itu, and I understand that, karena mereka nggak mungkin kan yang kayak kakak mengambil waktu mereka di jam kerja juga. Dan how they facilitate me with that and how they help me, like how they help me to overcome with my sadness itu adalah mereka ngasih kakak kayak hampers bingkisan gitu yang kayak bentuknya bulan sabit, dan pas kakak buka itu oh my god isinya THR $20 kan lumayan ya, sama alat ini untuk ngelukis juga, ini ngelukis masjid gitu. Yeah, they're so sweet. They actually are so open-minded. Yeah. Kok bisa ya kayak dari stereotype orang Indonesia kan mungkin orang Amerika agak not that open-minded or maybe they're not really open to Muslims. Yeah. Mungkin gimana ya, kok bisa keluarga kakak beda gitu, kayak bisa menerima kakak apa adanya, and like knowing the fact that you're Muslim, they still accept you. Like, how did that happen maybe? Oke, that's actually a good question. Kenapa? Karena beasiswa YES ini sebelum kita ke sana, jadi beasiswa YES ini kan memang ditujukan untuk negara dengan populasi muslim terbanyak ya. Salah satunya itu adalah Indonesia. Di mana YES ini kan didirikan setelah insiden 9/11 yang menara kembar itu yang diserang sama teroris kan. Nah, jadi YES ini tuh kayak ibarat sebuah program yang untuk menjembatani. Jadi kita kayak ngubah sebenarnya Islam itu nggak teroris, kita nggak tuh di sini gitu kok ya. emang damai kan. Nah, keluarga kakak itu memang apa ya? Mereka itu sangat yang toleransi, kemudian juga beneran open minded karena mereka tuh nggak berteman yang sesama Muslim dan sesama Kristen doang. Bahkan teman kerjanya mama kakak itu juga orang Muslim. Dan kakak juga sempat dikenalin sama temannya host mama kakak. Jadi mereka memang dari keluarga yang well educated and also open minded. Gitu. You're very lucky. Jadi like kalau waktu sholat gimana kak? Kayak cuma tegak kayak gitu nggak tahu kan? So it's a bit of like kind of a funny story actually. Dan sometimes kalau untuk sholat asar karena kita kan sampai jam 3 nggak sih? Summer kalau dengan winter beda nggak sih kak? Do you guys have like daylight saving Yes, time? ada. Do have that. Ya, jadi waktu sholat juga beda-beda kan Bener kak. banget. Dan kadang apa ya, summer atau winter ya yang lebih cepat? Lebih cepat, I think I would say summer. Summer ya kak? Oh wait. Summer itu matahari itu lebih lama kan, berarti so winter, I would say winter waktu sholat. Ya winter lebih cepat kan. Jadi kepepet kada waktu zuhur dan asar zuhur nggak bisa di rumah kan. Jadi kadang Naya di mall juga. Jadi di sekolah Naya lewat mall kak. Tempat transit bus itu lewat mall, dan Naya bisa kayak ke tempat apa sih kalau yang baby tempat ganti pampers gitu. Itu kan ada kayak memang ruangan khusus untuk ibu mau istirahat atau apa gitu. Dan itu memang kayak bersih kak, kayak kamar hotel. And itu sangat kayak sepi. Kalau di Amerika kayak ada nggak sih kayak ruangan di mall yang sepi tapi bagus ternyata kayak gitu? Like for the mall, actually I'm not very often like to go to the mall. But kalau misalnya like tempat sepi, I would say maybe like it's not that much. Maybe like some of the restroom like maybe they will provide that. Cuman kalau yang for the specific like the empty room, I don't think so actually. Ya kak, soalnya kalau di situ emang Naya manfaatin buat sholat. Emang nggak ada musola kan? Cuman itu orang lihat anak-anak sendirian nggak punya baby gitu kan, sebenarnya aneh nggak sih? Tapi kayak nggak dipeduliin gitu karena kita sebagai kayak individuals gitu, kayak jadi ya terserah lo mau ngapain gitu kan kalau di sana mungkin. So I actually have so many places to pray. Jadi kayaknya nggak ada hambatan sih kalau untuk di Sydney ya. Untuk beribadah ya. Kalau kakak beribadah selama di situ, sebenarnya yang kayak apa ya? Lebih ke ini sih like komunikasi dan segala macam. Cause I know like it will be very hard for us like to live as a minority, even though mungkin lebih banyak Muslim ya di sana. Cuman ya mungkin nggak seleluasa how Indonesian people pray gitu kan. Karena ya kayak meminta sholat izin itu gampang, karena ya
mayoritasnya Muslim kan. Nah kalau Iya. misalnya di Amerika atau Australia yang benar-benar bukan Muslim nih sebagai the majority, itu Iya, benar iya. yang susah. But ya sometimes like apa ya, kakak lebih yang mikir ini sih, itu sangat apa ya, understandable sekali, karena pretty reasonable juga sih kenapa mungkin agak sedikit disulitkan untuk akses kayak gitu. Oh gitu. Kalau makanan halal gimana kak? Kayak susah Oke. nggak nyarinya? Kalau misalnya makanan halal ya, jadi kan banyak nih orang-orang yang ngejual kayak nasi dan segala macam itu Iya ya. di apa ya, grocery store. Itu kakak bisa bilang masih mudah, cuman yang agak tricky itu kalau misalnya kita pergi ke restoran, Iya, kita iya. pergi kayak misalnya ke Subway atau enggak kayak apa ya, like KFC or Mhm, McDonald's. kita bisa Ya. nanya kan yang kayak can I have it without pork kayak gitu. Ya. Biasanya bakal dikasih sih atau enggak. Kakak waktu itu pernah lagi spring break. Ya. Do you guys have spring break too in I Aussie? think we're more like a summer break. Okay, so we Ya. kalau kakak tuh punya Actually, ini spring break, terus tuh kan mau makan kan di restoran, terus yang kayak kakak pesen aja kan makanannya, karena kakak tuh pesen kayak like fried catfish, but I don't know that it will come with the side dish. Nah side dish ini tuh dicampur dengan si apa ya, the main meal. Terus kakak kan yang pakai hijab kan, untung baristanya itu kayak nyadar gitu kan. Iya. Apa tuh namanya, tapi sebenarnya ini ada babi sih. Maksudnya ada porknya gitu kan, like Iya. the pork soup. Terus yang kayak oh oke, terus kayak menunya langsung diganti. Nah padahal kakak itu udah aware kan kalau misalnya mau pesan makanan itu yang daging-dagingan itu kakak memang yang sangat ngehindari. Cuman yang ikan kakak nggak aware, karena nggak mungkin Iya, kan nggak ikan mungkin. bakal dicampur dengan ini Iya, kan. you wouldn't expect that. Iya, right? dan alhamdulillah ya terkomunikasikan segala macam. Oh oke, kayak gitu. Kalau kayak halal butcher gitu ada kak? Kayak Oke, tempat iya. pemotongan ayam atau sapi yang Oke, memang iya. halal, sertifikatnya halal gitu. I will say di Iowa kayaknya susah banget buat nyari itu, karena Iowa itu dikenal sebagai salah satu state dengan penghasil babi terbanyak se Oh. Amerika Serikat. So Iowa. I don't think Oh that my it will God. be like the halal butcher. That's a perfect place. So itu sedikit susah untuk dicari. Mm-mm, agak But have you sedikit. ever find it? No, and I actually never heard of it though. Never. I never heard of it. Oh my god. Yeah. Kalau di state-state lain kayak kalau dari cerita-cerita teman-teman kakak yang juga lolos yes, itu Yeah. ada nggak kira-kira? Kakak nggak pernah denger sih kalau misalnya teman-teman kakak ngomong tentang the halal butcher or something kayak. Oh, Terus yang yeah. penting Bismillah, selagi kita nggak makan pepperoni or like food with pork, itu kita nggak pernah nyentuh. Alhamdulillah ya sampai saat ini. Oh, oke. Soalnya kalau di sini itu lumayan banyak kak. Apa aja tuh? Halal butcher. Hmm. Dan kayak processed food like Yeah. sausages atau pepperoni itu juga ada versi halalnya. Oke. Bahkan di supermarket kayak nasionalnya. Yeah. Jadi kayak kira-kira kayak apa sih kalau di Amerika apa ya? Like Target, Target emang jual makanan ya kak? more Halal. like snacks I think. Ya more like snacks right? Yeah. Yang kayak grocery shopping, grocery store ya? Kalau di Amerika itu yang kayak like Walmart, Costco. Ya maybe Costco. Kalau Yeah. di Costco-nya Australia Oke. itu dia emang ada bagian daging halal. Oh, so Halal there's like meats. this. Dan itu halal harganya section. nggak ada yang lebih mahal. Itu emang harganya sama, cuman dia memang udah bersertifikat Oke. halal. Oh alah, so Yeah. they get the halal certification. Ya, That's actually cool. ya. Jadi sebenarnya mudah untuk makan yang halal. So I don't think kalau orang di Sydney itu ada alasan untuk makannya yang kayak not Iya. enggak yang meragukan. Bener banget. So kalau take out juga sebenarnya mudah sih kak. Soalnya banyak yang dari Timur Tengah yang Oke, jualan iya. ya kan. Kalau di Amerika juga kan. Nah Iya. di sini juga ada yang Muslim gitu kan. Jadi dia kadang jual apa sih pizza. Bahkan yang pizza yang versi Lebanon ya kadang kan. Oke. Ya kalau di Interesting. Amerika ada nggak sih yang jual pizza I would Lebanon? say like kalau food kind of like that kakak nggak tahu, karena kakak kalau misalnya makan itu prefer ke like Asian food. Cuman waktu itu kakak pernah kayak nyoba yang makanan ala Timur Tengah nih. Iya. Jadi waktu itu sekolah kakak, jadi the leader of our international club itu orang Muslim dan she's a Palestinian.
Dan iya. kakak sama dia tuh kayak bikin event ini like bikin apa ya, acara iftar. Terus kita yang kayak ngundang siapa aja mau dari agama manapun, dari negara manapun itu bisa datang ke Wow. acara iftar yang ada di sekolah. Jadi beneran yang kayak That's so nanti tuh kan ngundang-ngundang cool. kan. Well actually I'm kind of like a volunteer, but Yeah. she's like one of my best friend. Kita tuh beneran yang kayak makan nasi biryani, terus yang kayak karena kita ngundang beberapa komunitas, ada makanan dari India ada, yang dari Timur Tengah kayak dari Irak itu ada, dan segala macamnya. Jadi kayak oh gini ya rasanya di saat mungkin Ramadannya agak jauh nih, nggak di Indonesia, cuma ya tetap Yeah. ngerasain sih kayak kebersamaan, buka puasa bareng. Yeah. So it's actually a diverse country ya. Iya kan. Nggak sesuai dengan maybe pikiran kita sebagai seorang Indonesia, maybe like stereotype Iya, orang Amerika iya. tuh lebih tertutup, mungkin nggak kebuka dengan orang Muslim. But it's actually very diverse, right? Iya, they are actually. Karena banyak ini, Bu, Amerika itu ibarat ya semua orang dari berbagai ras dari seluruh belahan dunia itu ada di Amerika. Makanya di Amerika tuh ada banyak banget, like there's a lot of type of cuisine, kayak Yeah. Asian cuisine, terus juga ada yang be like apa ya? I will say some like Mediterranean food, kayak gitu banyak banget. Well, so Tuh. after all that happiness, how did you feel when you went back here? Oke, jujur itu apa ya, salah satu sebenarnya kakak tahu kalau misalnya setelah Yes ini bakal balik lagi ke Indonesia Iya, kan. iya, iya. Cuman tuh ngerasain kayak, duh ini beneran bakal balik lagi ya, karena kakak tuh bukan yang culture shock, tapi justru ngerasa kayak reverse culture shock, yang kayak loh ternyata Indonesia itu panas banget, loh Iya. ternyata cara komunikasinya orang Indonesia dengan orang Amerika itu berbeda, loh ternyata sistem pendidikan Indonesia dan Amerika seberbeda itu, oh ternyata gimana ya, kehidupan remaja Indonesia sama Amerika Yes. sebeda itu ya, lebih kayak reverse culture shock banget sih, bahkan maybe sampai hari ini how pun masih kaget. We express ourselves is Yeah, I different. know. Dan mungkin kayak di Indonesia mungkin kita lebih ke menutup diri gitu Iya, kan ya. stereotip banget kan. And I don't think we can, kayak kalaupun kita punya talentnya, kita nggak ada tempat untuk mengembangnya ya. Iya. So I think that's the difference. Kalau pas pulang kakak ngulang nggak? Soalnya kan ini nge-skip 10 months, right? It's almost Iya, a bener year. banget. Jadi teman-teman kakak udah di kelas 12, sedangkan Bener kakak banget. kok bisa di kelas 11 nih sekarang? Oke, jadi gini, untuk daftar Yes itu kan pasti banyak banget kan kayak all of the requirements yang harus kakak penuhi. And one of them itu adalah that I should be ready and then I should prepare like myself like mentally and physically untuk mengulang kelas yang ditinggalkan. Jadi kakak itu kan kakak itu kan dulu kan ngeninggalin kelas 11. Tapi Yeah. kakak di Amerika kelas 12 loh. Jadi sebenarnya kakak udah lulus ya, kakak udah graduation Oh, cap and alah. gown udah. Dan tapi setelah programnya selesai itu kakak harus ngulang kelas 11. Jadi sekarang teman-teman kakak udah kelas 12, kakak harus menjalani kehidupan sebagai anak kelas 11. Cuman nggak apa-apa sih, karena ibarat Iya. ini sih anak panah yang ditarik terus nanti dilempar tuh bisalah maju beberapa langkah. Amin kayak Amin, gitu. amin. Okay, so like you actually graduated, right? Yeah, I And am you're- technically. And you were graduating when you're 17? Well, actually, I graduated like in the States. I think when I was like 16.5 years, And- because I'm just turning 17 like Yeah. this 30th of June. Oh, so you just your birthday was just happening recently. Iya, karena ini salah satu benefit jadi exchange student sama di Amerika itu adalah even though kamu nanti berangkatnya kelas 11 or kelas 12, itu kamu bisa ditempatin di kelas 10, kamu bisa ditempatin di Actually, kelas random gitu, Kak. 11 or 12. Wow. Jadi Iya. kalau misalnya teman-teman kakak itu ada juga yang umur 16 tahunan yang udah lulus gitu. Iya, pas ada. lulus. Ya, di And situ ada. They're allowed to go continue to university atau ada kayak extra year gitu. Enggak, untuk teman-teman yang sesama exchange student ini ya, Yeah. enggak, karena Yes itu semuanya sama rata. Even though kamu itu di Amerikanya itu kelas 12 No, I or mean not, like what? the American citizens actually, like the Oh, actual alah, students. the actual Yeah. students. Oh, I thought it was like the Yes student. No. Kalau misalnya actual students itu bisa, teman kakak ada yang umurnya masih 16, cuman dia tuh emang kayaknya ambis banget ya dari kelas 10, bener yang kayak Oh, ngambil yeah. beberapa kelas kayak
advance class Oh, yang apa AP, sih? Ya, AP class. yang nge-skip Iya, jadi a dia year? yes. Years? Jadi dia bener yang graduate early juga ada gitu. Oh my god, so that's very cool. banget. Dan itu bisa langsung lanjut ke universitas. Kalau temen kakak, iya. Kalau temen kakak, tapi kakak nggak tahu ya kalau misalnya dari state lain itu gimana. Oh ya, berarti Kayak gitu. memang batasannya sampai kelas 12 ya. Sama aja ya dengan Yes. Oke, maybe kalau di Sydney maybe ada kayak kelas tambahan kayak beberapa bulan terus baru bisa lanjut ke universitas, Kak. Oh, like Yeah, how? we have an extra class. I think it's called, I don't know, ada pelatihan khusus dari universitinya like college atau training? TAFE. What TAFE is that? itu kayak SMK. Oh, they do Ya have itu that. jadi lebih ke praktek dulu gitu baru masuk universitas. Ya. Okay, that's actually like such a new information actually, because I don't know anything about that. Yeah, so do you have any tips and tricks for other people who actually maybe wants to register for YES? I would say maybe like mempelajari ini sih bahasa Inggris, karena bahasa Inggris kan sekarang jadi bahasa internasional, apalagi kalau ke Amerika Serikat kan memang yang harus di require untuk bisa bahasa Inggris, but you guys don't need to be fussy that much. Yeah. Selagi kalian bisa masih bisa daily, bisa masih bisa berkomunikasi untuk di daily life-nya, itu nggak apa-apa. Cuman ya di satu sisi ya masih tetap belajar, even though kalian daftarnya bahasa Inggrisnya nggak yang jago-jago banget, cuman ya bisa lah sambil proses pendaftaran ini bahasa Inggrisnya ditingkatin. Terus juga mungkin yang anak OSIS, anak MPK, atau enggak kayak pendiri-pendiri organisasi atau aktif dalam prestasi lainnya dan volunteering, itu juga bisa banget kok daftar YES. Dan bahkan di sini kan kita kan menjadi ambassadornya Indonesia di negara Amerika Serikat. Berarti kita harus tahu dong siapa diri kita. Maksudnya tuh yang kayak kita itu orangnya seperti apa yang kita suka, apa yang kita lakukan, kayak gitu. Kita juga harus tahu nggak sih kayak gimana sih orang bisa open ke kita. Bener gitu. banget. And we should actually tell about our culture, maybe share Right. some things about Indonesia too, right? Bener banget. Kalau pesan buat teman-teman atau adik-adik yang mau ikut KLIS gimana? Oke, kalau pesan-pesannya ini sih coba aja buat daftar dulu selagi memenuhi persyaratan. Apalagi buat adik-adik atau teman-teman yang kelas 10, semisal gagal nih di kelas 10-nya untuk daftar. Nah, kelas 11-nya itu masih bisa daftar lagi selagi memenuhi persyaratan umurnya. Yes, Kayak the gitu. age actually. Terus juga yang ngerasa kok tapi prestasinya dikit-dikit banget, ya udah selagi pendaftarannya belum buka nih, cobalah ikut lomba-lomba dan melatih mengeksplor dirinya, seenggaknya tahu sih tentang kepribadian kita dan juga ditingkatin juga bahasa Inggrisnya kayak gitu. Oke. Nah, sebelum kita nutupin podcastnya ini, Kak, Iya? si Talk actually punya jargon. Apa tuh? Nah, jadi kalau Naya bilang si Talk, nanti kakak jawabnya Oke. Jargonnya pas Naya bilang si Talk, kakak nanti jawabnya cerita inspiratif, cerdas, dan kreatif. Gitu. Oke, boleh, berarti cerita inspiratif, cerdas, dan kreatifnya. Oke. Tuh, 2, 3. Si Talk, Cerita inspiratif, cerdas, dan kreatif. Okay, so that's it for today's C Talk podcast. Thank you for watching. I'm Namita Gaiza, signing out. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.